Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Arnold Lucian Senamaran dengan NPM 2211000420. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pentingnya Pelatihan Kerajinan Mebel di Desa Kauliu, Kabupaten Flores Timur. Yang pertama kita masuk bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan memiliki relevansi yang langsung dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan yang mewujudkan dalam bentuk keahlian tertentu yang bermanfaat bagi perorangan dan lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada 4 masalah yang sering dihadapi industri kecil mebel kayu pada saat sekarang. Antara lainnya adalah yang pertama, pada umumnya desain produk berasal dari pembeli atau job order. Yang kedua, penurunan daya saing. Yang ketiga, kompetensi SDM terbatas. Dan yang keempat, sistem serta proses produksi yang belum tertata atau kontrak Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Produksi RI 2009. Nah, kita lanjut. Yang berikut itu rumusan masalah. Nah, di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana pentingnya pelatihan kerajinan mebel bagi pengrajin di Desa Kauliu. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi para pengrajin mebel di Desa Kauliu dalam menghasilkan produksi berkualitas. Yang ketiga, bagaimana pelatihan kerajinan mebel dapat meningkatkan keterampilan dan perekonomian masyarakat desa. Yang berikut, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ada 3 juga. Yang pertama itu, untuk mengetahui pentingnya pelatihan kerajinan mebel bagi pengrajin di Desa Kauliu. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh para pengrajin mebel dalam menghasilkan produk berkualitas. Yang ketiga, untuk mengkaji bagaimana pelatihan kerajinan mebel dapat meningkatkan keterampilan dan perekonomian masyarakat Desa Kauliu. Yang berikut kita masuk ke manfaat penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama itu bagi pengrajin. Jadi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghasilkan mebel yang berkualitas serta memperluas pasar. Yang kedua, bagi masyarakat desa, yaitu dapat meningkat perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru di sektor kerajinan mebel. Yang ketiga, bagi pemerintah dan lembaga terkait. Nah, sebagai bahan pertimbangan untuk merancang program-program pelatihan yang relevan guna untuk meningkatkan daya saing kerajinan lokal. Yang keempat itu bagi penelitian akademis, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kerajinan mebel dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang berikut, batasan masalah. Yang pertama, ya ada 3 juga sini. Yang pertama itu, penelitian ini hanya berfokus pada kerajinan mebel yang diproduksi di Desa Kauliu, Kabupaten Flores Timur. Yang kedua, penelitian ini akan mengkaji pelatihan kerajinan mebel dalam hal peningkatan keterampilan teknis pembuatan mebel serta pemahaman manajerial terkait pemasaran dan bisnis. Yang ketiga, penelitian ini tidak dapat membahas aspek produksi dan distribusi mebel secara keseluruhan, melainkan hanya berkaitan dengan pengembangan keterampilan pengrajin melalui pelatihan. Yang berikut itu metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mendalami fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Kauliu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur terkait. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan situasi yang ada dan memberikan rekomendasi terkait pelatihan kerajinan mebel. Yang berikut itu definisi operasional. Yang pertama itu
pelatihan kerajinan mebel, yaitu ada beberapa aspek yang mencakup. Yang pertama itu keterampilan teknis dalam pembuatan mebel, seperti pemotongan, praktikan finishing dan penggunaan alat modern. Yang kedua itu desain produk. Itu mencakup pengenalan terhadap tren desain terbaru dan kemampuan untuk membuat mebel yang hanya tidak berfungsi tetapi juga estetis. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam produksi mebel, misalnya menggunakan mesin pemotongan atau perangkat lunak desain untuk menghasilkan produk yang lebih presisi dan efisien. Dan yang berikut itu manajemen bisnis, itu meliputi pemasaran produk, pengelolaan keuangan, serta pengembangan usaha berbasis kerajinan mebel. Yang kedua itu Desa Kauliwu sendiri. Itu Desa Kauliwu adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini dikenal dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, terutama kayu-kayu yang berkualitas tinggi yang dapat dimanfaatkan industri kerajinan mebel. Dalam konteks ini, Desa Kauliwu merujuk pada menjadi daerah yang menjadi lokasi fokus penelitian. Yang berikut itu pentingnya pelatihan, yaitu ada beberapa yang di bawah ini. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan teknis para pengrajin dalam pembuatan mebel berkualitas. Yang kedua itu memperkenalkan teknologi dan inovasi dalam proses produksi mebel untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang berikut itu meningkatkan kemampuan desain dan kreatif dalam menciptakan produk mebel yang fungsional, yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemasaran dan manajerial sehingga para pengrajin dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka. Yang berikut itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru. Nah, kita masuk ke bab 2, kajian teori. Yang pertama itu konsep dasar pelatihan, yaitu seperti kita pengertian pelatihan, terus tujuan dan manfaat dari pelatihan tersebut, dan komponen-komponen pelatihan. Yang keempat itu prinsip-prinsip dari pelatihan. Yang kelima itu manajemen pelatihan. Dan keenam itu metode pelatihan. Dan yang berikut itu kerajinan mebel atau definisi dari kerajinan mebel, terus jenis-jenis kerajinan mebel. Yang ketiga itu proses pembuatan mebel. Dan yang berikut teknik pengerjaannya, dan yang terakhir finishing. Nah, kita masuk ke bab 3 itu metode penelitian, yaitu yang pertama itu waktu dan lokasi penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian akan dilakukan selama 2 bulan setelah ujian proposal, dan penelitian ini mengambil lokasi Desa Sinar Hading Kauliwu, Kecamatan Ulema, Kabupaten Flores Timur. Yang berikut itu jenis dan tipe pelatihan. Yang pertama itu jenis pelatihan ini adalah deskriptif, kualitatif. Atau data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Dan yang kedua itu tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan mebel di Desa Sinar Hading, Kecamatan Ulema, Kabupaten Flores Timur. Yang berikut itu sumber dayanya. Yang pertama itu data primer. Nah, data ini adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui hasil wawancara sehubung dengan pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan mebel di Desa Sinar Hading, Kecamatan Ulema,
Kabupaten Flores Timur. Yang kedua itu data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan yang keempat itu informan penelitian, yang menjadi informannya adalah para pengrajin kreativitas mebel masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di desa Sinarading. Yang berikut itu teknik pengumpulan datanya. Teknik yang pertama itu observasi. Itu pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lainnya untuk perkuanan tersebut. Yang berikut wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian ini dengan cara tanya jawab. Yang ketiga itu dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat berhubungan dengan objek penelitian. Nah, yang berikut itu teknik dan analisis data. Nah, data dalam penelitian ini dianalisis menurut pendekatan deskriptif kualitatif, yang yaitu menganalisis dengan menggambarkan data yang telah dianalisis data. Yang berikut itu keabsahan data. Itu ada 4. Yang pertama itu triangulasi sumber daya. Yang kedua itu dilakukan dengan perbandingan atau mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan perbandingan data hasil pengamatan dan wawancara. Yang ketiga itu triangulasi metode, dilakukan menguji sumber data memiliki tujuan mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. Yang berikut itu triangulasi waktu. Nah, jadi triangulasi waktu itu berkenan dengan waktu pengambilan data penelitian melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data. Dan ini daftar pustaka saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.